selamat datang lagi di YouTube channelku Thalita Krusita. Nah, hari ini aku lagi berada di Alam Sutera nih. Jadi aku lagi berada di Yukata Suite, Japanese Resort Condominium, yaitu kondominium termewah yang berada di Alam Sutera loh. Wah, kalau dibilang termewah aku jadi penasaran nih, apa aja sih isi dari kondominium ini? Nah, di area ini itu ada public area, jadi kayak public lounge gitu untuk menerima tamu-tamu yang belum sempat untuk naik ya, karena kan dia private lift, jadi mungkin penghuninya harus jemput ke bawah nih. And then lanjut, di sini ada, lihat deh, ada public lounge yang begitu nyaman dengan sofa yang panjang-panjang, yang besar-besar, tuh. Kalau kita jadi tamu di sini, wah pasti nyaman banget dong. Apalagi jadi penghuni, nerima tamu di sini juga boleh banget kan. Nah, selain area public lounge ini, jadi mereka tuh punya banyak banget public lounge ya. Ada di sisi kiri dan juga di sisi kanan. Dan lihat dari grand lobby yang udah seperti ini, lihat deh, ceilingnya tuh tinggi banget dengan aksen-aksen khas Jepang gitu deh, Jepang modern gitu kan. Aku penasaran banget nih sama unit dan fasilitas yang berada di Yukata Suite ini. Kalian penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Nah, selamat datang. Nah, begitu masuk, begitu keluar dari area private lift maksudnya, kita langsung bertemu di area foyer. Nah, di foyer ini ada salah satu tempat rak untuk taruh sepatu-sepatu kalian. Jadi begitu sampai ataupun di saat kalian mau keluar, kalian bisa ambil dan taruh sepatu kalian di sini. Nah, di sini juga ada area listrik dan ada kaca nih. Wah, kaca penting banget nih ya. Karena begitu kita mau pergi, kadang-kadang aduh ada lupa sesuatu, lupa pakai lipstick atau rambutnya berantakan. Nah, kita bisa ngaca nih. Terus begitu di sini, ini adalah ya feature teknologi seperti apartemen mewah lainnya. Jadi dia sudah pakai smart lock. Untuk area di lantainya dia menggunakan vinil. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, welcome di Yukata House. Tuh, pas kita masuk ambience-nya langsung wow, kayak Jepang banget ya. Coba deh kalian sambil melihat video ini dirasakan ambience-nya, dirasakan super mewah. Kenapa aku bilang super mewah? Karena nggak banyak apartemen-apartemen di Indonesia yang mengusung konsep Jepang dengan sebegini Jepangnya. Nanti kita lihat satu persatu ruangan yang ada di sini ya. Nah, ini adalah area living room-nya nih. Tuh. Jadi dia udah desain pakai sofa letter L. Ini bisa untuk keluarga besar nih karena kan area seaternya juga besar banget nih. Terus di sini sudah memakai lantai marmer pastinya. Jadi setiap ruangan di sini itu memakai marmer dan di setiap kamarnya sudah memakai vinil. Nah, di sini dipadu-padankan dengan karpet nih. Biasa kalau ruangan mewah tuh ada karpetnya pasti kan. Coba kita rasain dulu kenyamanan duduk di apartemen ini. Duh, ini aku kalau lihat mejanya tuh cantik gitu ya. Aku tuh suka warna-warna yang bersih, yang nature, itu tuh aku suka banget. Pas kita jalan ke sini, ini adalah area TV yang di belakang ini udah pakai panel ya tentunya. Ini HPL, dikombinasikan warnanya nih ada 3 kombinasi. Ada warna seperti marmer, terus warna cat gitu ya, sama ada ini nih aksen-aksen dari kayu. Kalau Jepang itu kan lebih banyak aksen-aksen kayu ya tentunya. Nah, terus di sini juga ada area meja. Tuh di sini bisa untuk taruh-taruh sesuatu barang dan di sini bisa taruh foto-foto keluarga, foto-foto kalian yang pastinya bakal mempercantik ruangan ini. Tuh. Nah, actually ketika kalian beli Yukata House Barnaby ini jadi sudah fully furnished. Apa yang kalian lihat di video ini itu sudah termasuk. Yang belum termasuk adalah TV ya, karena kan nanti kalian bisa pilih mau TV yang lebih besar bisa, atau misalnya di sini mau taruh TV yang maju mundur juga bisa ya. Nah,
Di sini juga ada satu rak nih yang bisa difungsikan untuk taruh-taruh pajangan ataupun taruh rak buku, taruh buku-buku gitu ya. Tuh di bawahnya juga ada, masih ada tempat untuk penyimpanan. Warnanya bagus banget, putih dengan coklat. Dan yang paling bagus adalah ini nih. Ini adalah area balkonnya, jadi di tipe unit ini ada 2 balkon. Nah ini adalah balkon pertamanya yang berada di sebelah living room. Nah begitu kita di sini, kita langsung lihat pemandangan alam sutra. Wah, gokil. Aduh, kalau aku tinggal di sini aku seneng banget. Karena ini adalah daerah-daerah yang elit ya, berada di CBD, terus bersebelahan dengan gedung-gedung dan apartemen mewah lainnya. Wah, luar biasa. Oke, lanjut. Di sini dari living room, aku mau kasih lihat kalian sama area meja makannya. Nah, ini adalah area meja makannya. Tuh, nanti begitu kalian beli tipe ini, tadi kan aku udah bilang ya, kalian dapat full furnish persis seperti ini. Jadi mejanya nih udah dapat nih kayak gini. Mejanya kayu dengan dipadu-padankan kursi sofa kayak gini ya. Tuh, bahkan lampunya kalian bisa lihat ini dapet loh pada saat kalian beli. Nah, satu hal yang paling aku suka dari Yukata House yang Barnaby ini, itu adalah semua dindingnya itu untuk yang bagian keluar, mereka tuh sudah memakai kaca. Tuh, di era pandemi seperti ini kita sangat butuh cahaya matahari kan. Kebayang nggak sih kalau kita berada dalam apartemen yang bahkan tidak ada kacanya atau tidak banyak kacanya. Jadi sirkulasi cahaya maupun sirkulasi udara itu pasti kurang banget kan. Lanjut, aku mau kasih lihat kalian sama ruangan lain yang berada di unit ini ya. Nah ini dia, tara! Ini adalah tatami, jadi kalau kayak di Jepang mereka tuh punya ruangan khusus yang biasanya dipakai untuk ngeteh bareng keluarga. Tuh, enak banget ya kalau sore hari di sini sambil ngumpul sama keluarga. Kalian bisa ngeteh bareng, ngobrol, sharing. Apalagi lagi situasi pandemi kayak gini kan, banyakan yang WFH. Jadi mungkin ruangan ini bisa dipakai juga untuk kerja dari rumah, untuk anak belajar ya kan. Ini bisa ngeteh nih. Mana Mbak? Minta teh dong, minta teh. Oke, karena nggak ada mbaknya kita halu aja ya. Terus di sini kalian bisa sambil yoga atau olahraga kecil kan bisa kan. Dan yang paling aku suka adalah area ini dia tuh connecting langsung ke balkon. Jadi kan aku tadi udah bilang ada 2 balkon ya. Ini adalah balkon kedua yang berada di Yukata House ini nih. Wah. Tadi lihatnya ke sisi sebelah kiri, sekarang ke sisi sebelah kanan. Tuh, kalau sore hari kalian bisa melihat matahari terbenam. Nanti juga kalian pagi-pagi bisa juga untuk menghirup udara segar kan pastinya. Lanjut. Nah, di sini juga mereka sudah desainkan untuk memakai meja-meja kayak gini ya. Jadi bisa buat tempat penyimpanan juga nih. Tuh. Jadi tidak ada sudut ruangan yang tidak berguna di sini. Nah, lanjut. Ini adalah pintunya. Sebenarnya ini bisa ditutup juga. Oh. Nah, lanjutnya nih. Lanjut ya. Ini adalah area kitchennya nih. Tuh, salah satu aspek penting dari apartemen kalau menurutku pribadi itu adalah dapurnya. Jadi kan banyak banget nih apartemen-apartemen yang dibangun dengan dapur yang asal-asalan. Maksudnya tuh tempatnya sempit, tidak proper gitu kan. Nah, kalau di sini mereka tuh sudah sangat memikirkan kenyamanan dari orang yang akan masak. Karena kalau kita masak kan butuh feel yang enak. Jadi kalau dapurnya bagus, dapurnya luas, otomatis feel kita juga enak ketika masak. Untuk area masaknya ini atau daerah kitchennya ini, mereka untuk cooker hood dan juga untuk kompornya mereka sudah pakai dari merek Frank.
Jadi mereka sangat pertimbangkan merek-merek terbaik nih untuk klien-kliennya. Untuk kitchen setnya mereka pakai Toto. Wow, oke banget ya. Dan bahkan mereka di sini sudah desainkan untuk tempat-tempat bumbu, tempat-tempat toples-toples. Jadi mereka tuh benar-benar udah mempertimbangkan sekali nih. Untuk top table-nya mereka udah pakai marmer. Dan ini dia nih, aku pribadi suka banget sama area kitchen sink yang besar dan juga dalam, karena ketika kita nyuci atau aftermath itu nggak bikin malah tambah kotor kan dapurnya. Mereka juga pakai dari merek Frank ya. Dan untuk area kulkasnya mereka taruh di sini nih. Jadi karena ruangannya juga nggak begitu besar, mereka benar-benar memanfaatkan tiap sudutnya kan. Karena sudut sini juga nggak terlalu terpakai, mereka taruh untuk taruh kulkas di sini. Ya kan, kulkasnya juga sudah lumayan besar, bukan kulkas yang satu pintu. Di atasnya juga mereka masih sisipkan lagi tempat area untuk menaruh barang-barang di dapur. Oke, lanjut ke daerah sini. Ini adalah pintu evacuation. Jadi kalau misalnya kalian mau tiba-tiba ada kejadian tidak terduga, kalian bisa gunain pintu ini juga. Jadi nggak cuma satu pintu ya. Nah, di sini adalah ada satu ruangan kecil yang mungkin digunakan untuk rest pada saat siang hari, mbak gitu kan, mbak yang pulang pergi mungkin ini dipakai untuk rest. Dan sudah ada kamar mandinya nih. Kamar mandinya dia sanitary-nya udah pakai Toto dan tidak terlalu besar karena memang biasanya difungsikan untuk mbak atau neni ya. Nah, aku mau kasih lihat kalian sama kamar anaknya nih. Yuk kita lihat sekarang. Oke, di sini juga ada satu aksen nih. Satu aksennya ini mereka taruh meja yang bisa nanti ditaruh vas bunga. Jadi nanti taruh fresh flower di sini, membuat ruangan ini jauh lebih indah juga. Di sini ada pajangan dan mereka untuk dindingnya memakai wallpaper ya. Jadi bukan point wall aja. Dan ini adalah area kamar mandinya yang pertama gitu. Jadi untuk kamar mandi dia ada dua di Yukata House ini, dan ini adalah kamar mandi yang pertama. Areanya cukup luas tuh. Kalian bisa lihat, aku bisa pergi ke sini, aku bisa pergi ke sini. Dan ini adalah area showernya. Nih, area showernya mereka sudah pakai sanitary Toto pastinya. Jadi untuk shower, terus untuk closet dan juga untuk ini sudah pakai Toto. Oke, untuk dindingnya mereka juga sudah pakai HT ya pastinya. Yuk kita lanjut ke kamar anaknya. Nah, ini adalah area wardrobe-nya nih. Tuh. Jadi mereka untuk wardrobe-nya udah pakai Toto, lemarinya didesain dengan kaca di sini. Kenapa kaca di sini? Jadi supaya dia memaksimalkan fungsi dari ruangan tersebut. Kalau misal lemarinya nggak ada kaca, otomatis kalian akan menambahkan kaca di sisi-sisi lain gitu kan. Nah, beranjak ke sini, di sini ada hambalan yang dipakai untuk taruh TV. Jadi bisa juga TV yang menempel di dinding ataupun TV yang berada di sini. Terus di bawah-bawahnya juga masih bisa simpan-simpan figura atau simpan-simpan sesuatu barang kalian ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada satu meja panjang yang bisa dipakai untuk meja kerja, meja belajar, dan juga bisa taruh komputer ya di sini ya, laptop juga bisa. Tuh ada laci-lacinya. Dan paling enaknya itu adalah ini, jadi nggak sumpek, nggak pemandangannya nggak dinding gitu ya, pemandangannya langsung keluar. Wow, aku suka banget sih. Tuh, jadi begitu kalian pagi hari mau menghirup udara segar sambil belajar kan bisa, jadi otaknya lebih fresh lagi gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini tuh, untuk area bednya mereka sudah pakai yang ukuran 140 x 200 kurang lebih. Dan ini untuk dindingnya, panelnya mereka pakai aksen kayu kayak gini, sama seperti ruangan tadi ya. Jadi semuanya seragam. Terus ini juga mereka udah desain pakai lampu-lampu LED di belakangnya. Cantik banget deh. Ruangannya nggak besar, tapi menurutku cukup oke banget. Kalau misalnya kamarnya diganti kasur yang single, ruangannya jadi lebih luas. Jadi itu tergantung kebutuhan kalian juga kan.
Dan yang terakhir, aku mau kasih lihat kalian sama kamar utamanya. Tapi sebelum ke situ, aku mau kasih lihat kalian bahwa ada satu ruangan kecil lagi. Tuh, dia jadi kayak mini storage gitu, tempat naro-naro koper atau barang-barang dus-dus besar yang tidak terpakai dan tidak bisa disimpan di dalam kamar. Jadi taruh di sini, jadi ruangannya juga jadi lebih enak, lega, dan tidak ada barang-barang tidak berguna kan. Nah, selain itu, apartemen ini sudah memakai smart teknologi. Jadi untuk memantau area lobi. Nah, ada dua sisi. Jadi kayak misalnya kalian lagi nerima tamu, pengen tahu siapa sih yang mau berkunjung ke tempatku, bisa nih pakai di sini ya. Dan untuk teknologi lampunya, mereka juga sudah memakai nih smart teknologi kayak gini ya. Jadi nggak pakai saklar gitu loh. Dan mungkin ini bisa dikoneksi sama langsung aplikasi di handphone. Lanjut, aku mau kasih lihat kalian sama ruangan terakhir yang berada di Yukata House ini nih. Nah, lihat, ini adalah kamar utamanya. Tuh, kamar utamanya pastinya lebih besar dong dibandingkan kamar yang tadi, karena yang tadi kan kamar anak ya. Nah, begitu masuk, mereka tuh desain untuk tempat TV-nya sudah maju nih. Oke, sebenarnya ini untuk mempercantik ruangan sih. Walaupun memang ruangannya jadi terlihat lebih kecil kan pastinya. Nih, karena mereka memajukan untuk area TV-nya. Dan ini tempat TV, di bawahnya juga bisa taruh untuk kayak lampu atau taruh pajangan-pajangan juga masih bisa. Jadi mereka mendesainnya itu untuk cantik gitu loh ruangannya. Jadi selain bagus, mewah, juga cantik. Nah, untuk area bednya mereka sudah pakai yang tipe king ya. Dan di belakangnya ini ada aksen-aksen kayu dipadukan dengan soft bludru gitu ya. Tuh kayak busa tapi ada teksturnya itu bludru gitu. Di kanan kirinya masih ada tempat untuk nakas, jadi memang ruangannya cukup luas juga. Nih, tempat penyimpanan. Dan sudah dikasih lampu tidur nih warna kuning-kuning supaya lebih nyaman ketika tidur. Dan di sini ada kaca yang digunakan untuk dandan juga bisa di sini ya kan. Jadi tempatnya lebih terang karena bersebelahan dengan kaca. Nah, seperti yang tadi aku bilang, yang aku suka dari Yukata House ini, jadi semua dinding yang menghadap keluar itu adalah kaca. Jadi sistem pencahayaannya bagus banget. Tuh, sirkulasi udaranya juga pastinya bagus. Nah, yang terakhir aku mau kasih lihat kalian sama kamar mandi di kamar utamanya ini. Nah, ini adalah area untuk wardrobe-nya dan juga area untuk riasnya. Jadi di sini ada meja dan kursi untuk rias. Aku coba ya, kita duduk di sini. Oh, cukup nyaman. Terus mereka juga sudah siapkan instalasi untuk hair dryer, catokan, dan lain sebagainya kan. Tuh, jadi lebih terang ketika kalian pada saat make up. Oke, ini bukan buat kerja ya teman-teman, karena ini deket sama kamar mandi. Jadi ini udah pasti buat rias nih. Oke. Nah, ini adalah kamar mandi di kamar utamanya nih. Wow, ada bathtubnya ya. Kayaknya nggak afdol lah ya kalau bilang konsep Jepang tapi nggak ada bathtubnya. Nah, selain bathtub, mereka juga tetap sediain area shower ini. Dan semua sanitary sudah menggunakan Toto ya pastinya. Tuh, ini untuk area wastafel dan sudah dibatasi oleh kaca. Jadi areanya tuh nggak nyiprat gitu loh. Nah, untuk klosetnya mereka pakai Toto Eco Flush yang sudah naik step nih dibandingkan apartemen lainnya.
dapat free fasilitas gym seluas ini loh. Wow, untuk alatnya aja mereka pakai live fitness, jadi bukan kaleng-kaleng nih pastinya apartemen ya. Tuh, areanya sudah seluas ini. Dan juga langsung pemandangannya ke arah luar ya. Tuh, di sini juga ada tempat untuk showering nih untuk cewek maupun untuk cowok. Jadi sebelum naik ke unit, kalian bisa juga nih untuk bersih-bersih dulu di sini. Nah, di sini juga ada lengkap banget tuh. Wow, suka deh. Sini ada barbel. Nah, ini nih ada kayak ball gym gitu ya. Terus juga ada matras yang bisa kalian fungsikan untuk kayak yoga atau aktivitas fisik lainnya ya. Lanjut. Wow, aku cukup amazing sih karena seluas ini loh. Dan ini free lifetime untuk seluruh penghuni di Yukata Suite ini. Wah, kita lanjut, kita mau lihat fasilitas lainnya ya. Nah, setelah kita lihat-lihat area gym, aku mau kasih lihat kalian sama fasilitas berikutnya nih. Ini adalah public lounge ya. Jadi kalian yang nerima tamu dan tidak mau ada di unit kalian bisa nih untuk menerima mereka di sini. Sambil bawa cemilan atau sambil bawa kerjaan bisa juga kan. Ini adalah fasilitas lainnya yang berada di F2 ya, yaitu library. Jadi di sini kalian bisa belajar, bisa juga kerja di sini atau baca-baca buku yang ada di sini nih. Tuh, jadi untuk penghuni tuh banyak banget tempat-tempat untuk me time ya. Nggak hanya di unit, jadi nggak bosen-bosen banget. Dan buat kalian yang punya anak lagi online schooling, nah kalian boleh banget nih ngajar anak kalian di sini. Jadi suasananya beda, anak kan mudah bosen ya. Jadi kasih suasana yang baru. Nih kita lihat ke area sini. Nah, di sini tuh banyak banget area-area rak untuk buku-buku nih. Mungkin kalian yang punya buku banyak bisa juga nih ditaruh sini. Jadi bisa bermanfaat untuk banyak orang kan. Tuh areanya gede, cukup luas dan panjang ya. Jadi bisa dibikin untuk beberapa kelompok kan. Sini bisa kelompok belajar, di sini juga bisa kelompok yang lain. Dan masih banyak lagi. Selain dari fasilitas di lantai ini, masih ada lagi 2 lantai yang digunakan untuk fasilitas nih. Jadi sangat memanjakan banget nih para penghuni yang berada di Yukata Suite. Jadi ada 1 lantai yang dipergunakan untuk area swimming pool dan ada di lantai lainnya yang ada fasilitas-fasilitas menarik nih. Ada apa aja ya? Ada onsen, jadi kayak tempat pemandian air panas gitu deh untuk para penghuni. Terus juga ada zen garden, ada tea room, ada massage room, dan banyak banget fasilitas lainnya yang disuguhkan developer untuk memanjakan para penghuninya. Wah, kebayang gak sih kalau kita jadi salah satu penghuni di Yukata Suite ini? Pastinya nyaman banget ya. Oke, dari sini aku mau ajak kalian buat lihat swimming poolnya. Kita lihat ya. Wow, amazing banget nih kolam renangnya. Tuh, kalian bisa rasain gak sih ambience-nya di sini? Itu tuh segar banget. Terus apalagi kalau lagi sore hari kayak gini, kalian bisa dapat golden hour. Wow. Aku cuma bisa bilang wow karena aku bener-bener terkejut banget. Ini kolam berenangnya seproper ini. Jadi developernya tuh bener-bener mikirin semua fasilitas untuk penghuninya dengan sangat matang loh. Mereka kasih area-area untuk sunbathingnya juga banyak. Dan ada area sofanya nih. Jadi buat para neni atau ibu yang lagi nunggu anaknya renang, nggak mesti di sana, bisa di sini sambil main handphone, baca buku, kan nggak terlalu terkena sinar matahari ya. Tuh bahkan di sana itu ada 1 meja yang difungsikan untuk kayak misalnya mau makan, bawa makanan, tuh bisa di sini. Dan ini mejanya gede banget loh, panjang banget tuh. Ini kita berasa lagi berwisata nih di sini, tapi padahal ini adalah milik dari penghuni apartemen Yukata Suite nih. Ini juga ada toilet cewek cowok ada lengkap untuk membersihkan diri sebelum ke unit. Wah gila, gokil. Ini tuh bagus banget. Aku tuh berasa mau nyemplung gak sih? Aduh, airnya dingin banget.
selain area swimming pool yang besar ini, lihat deh, developer juga nyiapin area kids poolnya nih. Tuh, jadi buat anak-anak yang masih kecil banget tapi pengen ikutan main air, boleh banget nih di sini. Jadi maminya nggak terlalu worry ya, karena kan swimming pool itu cukup dalam. Oke, tuh. Duh, mereka tuh bener-bener memikirkan ya semua fasilitas, semua unit. Mereka tuh bener-bener top banget deh. Gimana? Tertarik nggak nih sama apartemen ini? Konsep Jepang, mewah, dan berada di CBD-nya Alam Sutera nih. Kalian tahu nggak sih, dari tadi itu kita berada di apartemen seluas 146 square meter yang Yukata House tipe Barnaby. Nah, untuk unit ini itu dijual dengan harga 4,7 M loh. Gila, fantastik banget kan harganya. Ayo, siapa yang mampu Sultan-Sultan Alam Sutera yang mau beli, langsung nih datang ke sini. Tapi jangan khawatir karena di Yukata Suite ini masih banyak tipe lain yang dibanderol dengan harga mulai dari 1,99 M-an. Jadi buat kalian yang kayaknya 4,7 M kegedean, oke, yang kecil aja 1,9 tapi berada di building yang sama. Ini tuh apartemennya super mewah banget. Jadi dari semua apartemen yang aku udah masuk di Alam Sutera, ini adalah apartemen paling the best, paling mewah, dan aku suka banget. Karena kebetulan aku suka banget Jepang ya. Ketika aku ke Jepang juga aku tuh suka banget dengan suasana di sana, dengan perpaduan dari aksen-aksen mereka, rumah dan lain-lain sebagainya. Itu aku suka banget. Makanya aku suka banget sama apartemen ini. Kayak membawa jiwaku kembali ke Jepang gitu deh pokoknya. Nah, untuk kalian yang tertarik nih dengan Yukata Suite ini atau Yukata House Barnaby ini, boleh banget tuh langsung datang ke Yukata Suite ini ya. Nanti didampingin sama sales-sales terbaik kami pastinya. Dan lagi ada promo yang diberikan oleh developer loh. Menarik banget nih promonya. Ada free PPN. Kedua, ada free furnish. Dan cicilannya itu mulai dari 10 juta per bulan. Wah, para milenial yang main kripto-kripto gitu kecil lah ya pastinya. Oke, segitu aja videoku kali ini. Semoga kalian sehat selalu di sana, tetap stay safe, dan kalau bisa jangan kemana-mana, di rumah aja ya. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Aku Talita, bye-bye!